menceritakan tentang belalang dan merpati. Pada suatu hari yang panas, terlihat belalang yang sedang kepanasan dan ingin mencari air. Belalang itu mencari kemana-mana, ke sini kemari kolam air. Lalu ia menemukan kolam air itu. Lalu ia tergelincir masuk ke dalam kolam itu. Terlihat merpati yang sedang terbang. Lalu ia mengambil selai daun untuk dijatuhkan di depan semut itu. Semut yang sedang terbang itu naik ke atas selai daun itu. Singkat cerita, ada pemburu dan dia menangkap merpati itu dengan jeratnya. Merpati itu hampir terkena jerat itu. Namun jerat itu terlepas begitu saja karena sang menggigit kaki penjerat itu. Nah, tidak disangka di samping rumahnya ada tempat berenang yang sangat bagus. Dia suka berenang di sana. Dahlan dijelaskan berenang di sana bersama ibunya. Nama gurunya adalah Ibu Hanum. Ibu Hanum sangat sabar dan tabah untuk mengajarkan Dahlan berenang hingga Dahlan menjadi jago dan hebat untuk berenang. Saat dia umur 12, dia sudah ikut dalam lomba berenang. Dia menggapai cita-citanya menjadi atlet berenang. Dia ikut lomba berenang menjadi juara 1. Hingga dia mendapatkan bayaran teman di kelas 10. Dahlan juga memiliki adik bernama Pasha. Pasha suka bermain badminton. Hobinya sangat berbeda dengan kakaknya. Tetapi kakaknya tetap menyemangati adiknya untuk menggapai cita-citanya menjadi atlet badminton. Dahlan sudah menggapai cita-citanya saat dia umur 17. Dia menjadi atlet renang yang hebat dan selalu menggapai juara pertama. Ibunya sangat bangga kepada Dahlan karena Dahlan sudah mau berusaha. sudah. Inilah saatnya Afrizal. Ayo mulai, Le. Ayo Sal, nggak usah nih Sal. Ayo, Bismillah. Saya akan menceritakan tentang Oke, Afrizal nggak siap, cukup ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin. Saya akan bercerita tentang jembatan harapan. Pada suatu hari, hiduplah seorang pemuda bernama Arif. Arif adalah anak seorang petani. Arif bermimpi membangun jembatan besar yang bisa menghubungkan desa dengan kota agar orang-orang lebih mudah mendapat kerja dan anak-anak lebih mudah mendapat pendidikan. Pada suatu hari, badai besar melanda desa sampai jembatan Kuta Tua dan Rambu hancur. Warga-warga kesulitan untuk berbelanja ke pasar. Warga-warga kesulitan untuk berbelanja di pasar. Dan anak-anak susah untuk mendapat pendidikan dan petani susah keluar hasil panennya. Arif pun mengadakan bazar dan pertunjukan seni. Warga-warga mulai bergotong royong untuk membangun jembatan baru. Beberapa bulan kemudian jembatan baru itu pun sudah selesai. Terus warga-warga sudah bisa berbelanja dan anak-anak lebih mudah mendapat pendidikan. Sudah. mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama aku tentang hantu di sekolah lama. Hantu. Di sebuah kota kecil terdapat sebuah sekolah tua yang sudah lama ditinggalkan selama bertahun-tahun. Namanya adalah SD Kayu. Banyak cerita melakukan yang berkembang di sekitar sekolah tersebut dan juga banyak orang menghindarinya karena dikenal sebagai tempat yang angker dan berhantu. 3 pelajar bernama Maya dan Dika penasaran dengan cerita-cerita tentang sekolah tersebut. Mereka memutuskan untuk membersihkan sendiri pada malam minggu. Tanpa memberitahu orang tua mereka, mereka berencana menyelidiki masuk ke dalam gedung sekolah tersebut pada tengah malam. Pada malam minggu, ketiganya bertemu di depan gerbang sekolah yang tua dan mengatakan itu. Mereka membawa serigala, kamera, dan perangkat sekolah yang mereka temukan di internet. Saat mereka memasuki sekolah tersebut, suasana menjadi gelap dan menakutkan. Lantai mereka bergerak di ruang kosong yang dipenuhi oleh bayangan yang menyeramkan. Namun, mereka tidak menemukan apapun yang mencurigakan hingga mereka mencapai lantai atas. Di sana, mereka menemukan sebuah pintu yang tertutup rapat. Maya yang paling penasaran ingin mencoba membuka pintu tersebut, tetapi pintu itu tetap cibuan. Rian menyarankan untuk meninggalkan pintu itu saja, tetapi Dika ingin mencari kunci di sekitar. Saat Dika mulai berjalan menjauh, Maya dan Rian mendengar suara aneh dari balik pintu tersebut. Suara itu seperti bisikan angin yang menyeramkan. Mereka mencoba memanggil Dika, tapi tidak ada jawaban. Saat mereka berdua berbalik untuk mencari Dika, mereka melihat sesosok bayangan gelap yang mengintai dari balik sudut lorong. Tanpa berpikir panjang, mereka pun berlari mencari tempat persembunyian. Mereka berhasil bersembunyi di ruangan kecil yang disembunyi di salah satu sudut sekolah. Namun, tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Takut dan terpojok, Maya dan Rian mengunci pintu dan bersembunyi di bawah meja.
Mereka sangat ketakutan saat pintu itu digoyang-goyangkan dengan keras. Namun tiba-tiba suara itu berhenti. Mereka menunggu beberapa saat. Saat mereka ingin membuka pintu tersebut, mereka kaget dengan apa yang mereka lihat. Di depan mereka terbaring Dita dalam keadaan tidak bergerak, hanya terbelalak dan bibirnya berbusa. Tanpa berpikir panjang, Maidalian memutuskan untuk membawa Dita keluar dari sekolah itu. Mereka menggendongnya dengan hati-hati dan berlari secepat mungkin keluar dari sekolah itu. Setelah mereka keluar dari sekolah itu, mereka langsung mengambil bantuan. Dita dilarikan ke rumah sakit. Setelah beberapa hari, dia akhirnya sadar juga. Namun, dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi padanya di sekolah itu. Semenjak kejadian itu, mereka bertiga bersumpah tidak memasuki SD Kayu lagi, dan mereka juga menyadari bahwa cerita-cerita tentang sekolah itu bukan hanya sekedar bagi melainkan kenyataan yang menakutkan. Selesai.